Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurnisa Sulaiman, NIM 13142259, kelas 4C Manajemen Pendidikan. Di sini akan membahas materi tentang konsep dasar administrasi pembangunan. Konsep dasar administrasi pembangunan, definisi administrasi pembangunan, pengertian perencanaan pembangunan, dimensi perencanaan pembangunan, tahap-tahap perencanaan pembangunan, dan ciri-ciri dan tujuan pembangunan. Pengertian administrasi pembangunan. Menurut Siagen 1990, misalkan pokok pengertian dari administrasi pembangunan. Menurutnya administrasi pembangunan ada dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Dia mengemukakan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan-keputusan yang telah diambil dan dilaksanakan itu pada umumnya ditentukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi tersebut mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintah dan pembangunan secara efektif dan efisien. Selain itu, administrasi pembangunan tidaklah berarti hanya segala usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan program-program baik secara fisik maupun manusia atau kebudayaannya melakukan juga berarti meningkatkan pula kemampuan dalam melaksanakan berbagai program. Pengertian perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses penentuan tindakan apa yang akan dilakukan ke depan dengan menentukan tujuan sebagai ujung perencanaan. Dengan mempertimbangkan jangka waktu yang digunakan, perencanaan terjadi di semua tipe kegiatan karena perencanaan merupakan dasar di mana seseorang menentukan tujuan dan cara mencapainya, sehingga dapat dikatakan seseorang dituntut untuk berpikir terlebih dahulu tentang apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya, serta bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan. Dimensi perencanaan pembangunan. Teori prosedural yang menjelaskan prinsip-prinsip prosedur dan langkah-langkah normatif yang seharusnya atau sebaiknya dijalankan dalam proses perencanaan pembangunan untuk menghasilkan nilai dan result yang efektif, serta memiliki prinsip sebagai berikut. 1. Memandang ke masa depan yang tidak berkepastian. 2. Mengetahui adanya masalah sosial ekonomi yang akut. 3. Menyadari adanya faktor insur dan eksternal yang harus dianggapi. 4. Menyadari kebutuhan untuk menyusun langkah dan kebijakan secara kolektif. Berikut ini macam-macam perencanaan pembangunan menurut Moyejitjad 1980 dapat dijelaskan sebagai berikut ini. 1. Berdasarkan jangka waktu dapat dibagi menjadi 3, yaitu A. Perencanaan jangka panjang, perspektif, yaitu perencanaan yang mempunyai rentang waktu antara 10-25 tahun. B. Perencanaan jangka menengah, yaitu perencanaan yang mempunyai jangka waktu 5 tahun, yang biasanya disebut sebagai rencana 5 tahunan. C. Perencanaan jangka pendek, yaitu perencanaan yang mempunyai rentang waktu 1 tahun. Biasanya perencanaan jangka pendek disebut juga rencana operasional tahunan. Tahap-tahap perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan memiliki tahap-tahap dalam suatu proses perencanaan. Mendapatkan tahap perencanaan sebagai berikut. Penyusunan rencana pembangunan yang terdiri dari unsur-unsur. Yang pertama itu ada tinjauan keadaan atau review yang merupakan analisis sebelum memulai rencana atau meninjau tentang pelaksanaan rencana sebelumnya. Yang kedua, perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana yang disusun. Yang ketiga, penetapan tujuan rencana dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana tersebut. Ciri-ciri dan tujuan pembangunan. Ciri-ciri dan tujuan tersebut adalah 1. Ciri pertama dari suatu perencanaan pembangunan
adalah usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap. Ciri kedua adalah usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga adalah usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi agar terjalan keseimbangan dan struktur ekonomi dalam menyumbang produksi nasional. Yang keempat, yaitu yang terdapat dalam perencanaan pembangunan adalah perluasan kesempatan kerja, juga upaya perluasan kesempatan kerja, juga upaya perluasan. Yang kelima, merupakan pemerataan pembangunan yang ditunjukkan kepada pemerintah, pendapatan antara golongan-golongan dalam masyarakat dan pemerintahan.